Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan sebagai renungan kita untuk pagi hari ini. Tapi sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pagi hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Demikian firman Tuhan. Manusia sifatnya mudah lupa bahwa di dalam ingatan manusia kita terbatas. Tetapi Tuhan tidak seperti bagaimana manusia mengingat hal-hal kebaikan yang daripada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan semua tindakan dan janjinya kepada manusia. Dalam nats ini, Tuhan menyatakan bahwa Dia tidak akan melupakan hambanya, yaitu Yakub. Mengapa Allah tidak melupakan Yakub? Yang pertama, karena Yakub adalah hamba Allah. Setiap orang yang telah menjadi hamba Tuhan, Tuhan juga akan selalu mengingat dan memelihara umatnya agar senantiasa menerima berkat yang daripada Tuhan. Bahkan bukan hanya Yakub, tetapi bagaimana keturunan-keturunan Yakub tetap dan senantiasa diberikan jaminan dan tetap dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, sebab Tuhanlah yang membentuk Yakub. Tuhan pasti mengingat kepada semua yang diciptakannya. Sebab tidak satu pun dari semua ciptaan yang Tuhan ciptakan tidak dilupakan oleh Tuhan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan yang senantiasa menjaga, memelihara dan memberkati setiap umat yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupannya. Allah tidak pernah juga melupakan kehidupan kita sebagai umat manusia. Walaupun kita dalam kehidupan kita sering untuk melupakan Tuhan. Dan kita juga sering mengabaikan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan banyak hal juga yang bisa kita, bagaimana sifat kita meninggalkan dan melupakan bagaimana Tuhan yang menyertai kehidupan dan perjalanan kehidupan kita hingga pada saat ini. Kita sering melupakan Tuhan dan juga kebaikannya. Terkadang hal itu kita lakukan karena kita memiliki masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Sehingga kita hanya terfokus kepada pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Sehingga kita mengabaikan bagaimana Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Maka di dalam nats ini, Yesaya mengingatkan kepada kehidupan kita bahwa Tuhan tidak pernah melupakan, bahwa Tuhan menyatakan Dia akan selalu mengingat hambanya. Dia mengingat orang-orang yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan, orang-orang yang meyakini Tuhan. Maka dengan pernyataan ini, kita juga harus mengingat bagaimana Tuhan bisa menyertai. Walaupun ketika pergumulan, walaupun ketika persoalan hidup yang meliputi pikiran kita, maka kita juga bisa mendapatkan kekuatan ketika kita bisa mengingat Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Maka tidak ada yang lebih besar, walaupun pergumulan, walaupun persoalan-persoalan kehidupan kita,
bisa melupakan Tuhan, tetapi ketika kita bisa memakai hidup kita senantiasa mengingat Tuhan, maka pergumulan itu juga bisa kita menangkan, bahwa pergumulan itu juga bisa kita lalui ketika Tuhan bersama dengan kita dan kita mengingat bahwa janji Tuhan senantiasa memelihara, senantiasa membentuk kita untuk semakin kuat di dalam segala pergumulan hidup. Maka saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sesibuk apapun, sepadat apapun kita, maka kita harus memberikan waktu kita mengingat Tuhan, baik di dalam aktivitas kita, menyempatkan diri untuk berdoa, bahwa di dalam doa sejatinya kita menyerahkan diri kita. Di dalam suka dan duka kita semestinya mengingat Tuhan, bahwa Tuhan bisa melakukan apapun, bisa memberikan apapun di kesempatan yang berbeda-beda. Tuhan senantiasa menyertai kita. Maka keraguan, maka kekhawatiran yang kita miliki harus kita buang jauh-jauh. Karena nats ini mengingatkan kita, Tuhan membentuk kita, Tuhan yang mengingat kita, dan Tuhan juga yang memelihara kita. Semuanya hanya untuk kebaikan kita sebagai umat pilihan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, di dalam kelemahan kami sebagai umat manusia, kami sering melupakan Tuhan. Dan kami sering juga mengecewakan Tuhan dalam segala perbuatan kehidupan kami. Dan kami juga sering dikalahkan oleh segala pergumulan kami, sehingga kami mengabaikan dan tidak mengingat bahwa Tuhan mampu menolong kami dalam segala pergumulan kehidupan kami. Untuk itu Bapa, kami diingatkan melalui perkataan-Mu kepada Yakub, bahwa Engkau mengingat hamba-Mu dan membentuk hamba-Mu. Dan demikian juga Tuhan dalam kehidupan kami. Kami adalah hamba-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang Tuhan sudah menangkan di dalam kematian anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami juga yang Tuhan berharap dan senantiasa berpengharapan bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kami dan mengingat kami walaupun kami sering melupakan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau membentuk kehidupan kami dalam segala pergumulan kami, dan kami boleh memenangkan, dan kami juga boleh mendapatkan sukacita dari setiap perjalanan kehidupan kami, karena Engkau bersama-sama dengan kami yang menyertai dan memberikan apapun yang kami butuhkan. Sertai kami Tuhan untuk hari-hari berikutnya, dalam segala perjalanan kehidupan kami, dalam segala beban yang kami hadapi untuk hari-hari selanjutnya. Kiranya ketika Tuhan bersama-sama dengan kami, segala sesuatunya boleh kami mudahkan, boleh kami menangkan, agar kami juga boleh berbuah untuk kebaikan-kebaikan dalam mewartakan firman Tuhan di dalam setiap ucapan, perkataan, dan perbuatan kehidupan kami. Ampunkan kami dari segala pelanggaran kami, agar kami juga senantiasa mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau hingga selama-lamanya. Amin.